kaca, headline merah membara, nama besar tumbang dunia langsung gementara. Ruang rapat elit dingin seperti baja, tapi rakyat kecil cuma bisa nanya, siapa yang menang, siapa yang kalah, atau kita semua cuma pion yang pasrah. Di Teheran malam sunyi berubah jadi bara, kursi kosong tak pernah benar-benar netral. Ketika satu figur runtuh di singgasana, bukan damai yang lahir tapi rebutan senjata. Di lorong kekuasaan bisik jadi perintah, yang pegang data dan laras dialah penentu arah. Majelis bisa rapat tapi tang lebih cepat, stempel darurat militer datang tanpa debat. Paranoia jadi mata uang resmi, setiap bayangan dikurigai konspirasi. Faksi moderat hilang dalam sunyi, narasi reformasi dikubur sendiri. Power vacuum bukan ruang kosong, itu magnet bagi mereka yang paling beringas dan paling siap perang. Ini bukan akhir, ini cuma awal. Domino pertama jatuh, dunia ikut terguncang. Api kecil di gurun bisa jadi badai global, satu keputusan bisa bikin pasar ambruk total. Siapa yang siap, siapa yang tahan ketika Selat Hormuz berubah jadi medan? Aksis bergerak tanpa rantai koman, detik-detik pusat goyah pinggiran jadi brutal. Roket bukan lagi simbol tekanan, tapi pesan bahwa luka jadi personal. Lebanon gementar dalam bayang sirine, Yaman menatap laut dengan drone di garis. Irak sunyi tapi arus bawah panas, ketika dendam jadi bahan bakar yang tak habis. Dan di balik layar algoritma panik, harga minyak naik, grafiknya vertikal. Investor menekan tombol jual, rakyat cuma menekan dompet yang makin tipis total. Berpikir perang cuma di gurun pasir, tapi server bank juga bisa terbakar. Satu kabel fiber bawah laut terputus bursa, dunia langsung gementar. Ini bukan film, ini bukan game, ini ekonomi global tanpa rem. Selat Hormuz cuma 33 km, tapi nadinya 1/5 minyak dunia. Satu ranjau saja bikin asuransi gementar, satu tanker terbakar harga melambung tak terkira. 80 jadi 200, 200 bisa jadi 300. Angka di layar jadi luka di dapur, subsidi jebol, APBN terguncang keras. Di Jakarta bukan sirine perang, tapi harga sembako yang bikin orang tegang. Logistik mahal, pabrik redup, PAK datang tanpa aba-aba cukup. Ketika perut kosong bertemu emosi, kerusuhan lahir bukan teori. Domino di laut, domino di darat, api di timur bisa bakar barat. Siapa yang pikir ini cuma konflik regional, padahal efeknya sistemik dan global. Ini bukan film, ini bukan game, ini ekonomi global tanpa rem. Ini bukan game, ini ekonomi global tanpa rem. Fatwa hilang bersama debu sejarah, ketakutan lahirkan logika baru. Irak dan Libya jadi pelajaran bahwa tanpa deteren negara bisa runtuh satu-satu. Sentrifuge berputar lebih cepat dari diplomasi, kamera pengawas cuma jadi formalitas basi. Kalau satu pihak lari sprint ke nuklir, maka serangan preemptif jadi opsi yang hadir. Dan ketika bunker booster menyentuh tanah, garis merah berubah jadi parit berdarah. Di Moskow mata dingin membaca peluang, di Beijing kalkulasi tanpa suara. Setiap konflik punya penonton, dan penonton sabar kadang jadi pemenang sementara. Jika armada sibuk di Timur Tengah, siapa jaga Indo-Pasifik sepenuhnya? Geopolitik itu matematika kekuasaan, bukan soal benar atau salah. Satu rudal ditembak dari langit, efeknya bisa terasa di pasar tradisional. Satu elit tekan tombol presisi, rakyat kecil tanggung krisis nasional. Dunia rapuh bukan karena kurang senjata, tapi karena terlalu banyak ego di puncaknya. Dan kita di antara headline dan harga beras, berdoa semoga para penguasa masih ingat bahwa yang mereka pegang bukan cuma tombol, tapi nasib jutaan manusia.
di layar kaca, headline merah membara, nama besar tumbang, dunia langsung gemetara. Ruang rapat elit dingin seperti baja, tapi rakyat kecil cuma bisa nanya, siapa yang menang, siapa yang kalah, atau kita semua cuma pion yang pasrah. Teran malam sunyi berubah jadi bara, kursi kosong tak pernah benar, benar netral ketika satu figur runtuh di singgasana. Bukan damai yang lahir tapi rebutan senjata di lorong kekuasaan. Bisik jadi perintah yang pegang data dan naras, dialah penentu arah. Majelis bisa rapat tapi tang lebih cepat, stempel darurat militer datang tanpa debat. Paranoia jadi mata uang resmi, setiap bayangan dicurigai konspirasi. Faksi moderat hilang dalam sunyi, narasi reformasi dikubur sendiri. Power vacuum bukan ruang kosong, itu magnet bagi mereka yang paling beringas dan paling siap perang. Ini bukan akhir, ini cuma awal. Domino pertama jatuh, dunia ikut terguncang. Api kecil di gurun bisa jadi badai global. Satu keputusan bisa bikin pasar ambruk total. Siapa yang siap? Siapa yang tahan ketika Selat Hormuz berubah jadi medan? Aksis bergerak tanpa rantai komando, ketika pusat goyah pinggiran jadi brutal. Roket bukan lagi simbol tekanan, tapi pesan bahwa luka jadi personal. Lebanon gementar dalam bayang sirine, Yaman menatap laut dengan drone di garis. Irak sunyi tapi arus bawah panas, ketika dendam jadi bahan bakar yang tak habis. Dan di balik layar algoritma panik, harga minyak naik, grafiknya vertikal. Investor menekan tombol jual, rakyat cuma menekan dompet yang makin tipis total. Berpikir perang cuma di gurun pasir, tapi server bank juga bisa terbakar. Satu kabel fiber bawah laut terputus, bursa dunia langsung gementar. Ini bukan film, ini bukan game, ini ekonomi global tanpa rem. Ini bukan film, ini bukan game, ini ekonomi global tanpa rem. Selat Hormuz cuma 33 kilometer, tapi nadinya 1/5 minyak dunia. Satu ranjau saja bikin asuransi gementar. Satu tanker terbakar, harga melambung tak terkira. 80 jadi 200, 200 bisa jadi 300. Angka di layar jadi luka di dapur. Subsidi jebol, APBN terguncang keras. Di Jakarta bukan sirine perang, tapi harga sembako yang bikin orang tegang. Logistik mahal, pabrik redup, PHK datang tanpa aba-aba. Cukup ketika perut kosong bertemu emosi, kerusuhan lahir bukan teori. Domino di laut, domino di darat, api di timur bisa bakar barat. Siapa yang pikir ini cuma konflik regional, padahal efeknya sistemik dan global. Fatwa hilang bersama debu sejarah, ketakutan lahirkan logika baru. Irak dan Libya jadi pelajaran bahwa tanpa deterrence negara bisa runtuh satu-satu. Sentrifuge berputar lebih cepat dari diplomasi, kamera pengawas cuma jadi formalitas basi. Kalau satu pihak laris berprint ke nuklir, maka serangan preemptif jadi opsi yang hadir. Dan ketika bunker booster menyentuh tanah, garis merah berubah jadi parit berdarah. Di Moskow mata dingin membaca peluang, di Beijing kalkulasi tanpa suara. Setiap konflik punya penonton, dan penonton sabar kadang jadi pemenang sementara. Jika armada sibuk di Timur Tengah, siapa jaga Indo-Pasifik sepenuhnya? Geopolitik itu matematika kekuasaan, bukan soal benar atau salah. Satu rudal ditembak dari langit, efeknya bisa terasa di pasar tradisional. Satu elit tekan tombol presisi, rakyat kecil tanggung krisis nasional. Dunia rapuh bukan karena kurang senjata, tapi karena terlalu banyak ego di puncaknya. Dan kita di antara headline dan harga beras, berdoa semoga para penguasa masih ingat bahwa yang mereka pegang bukan cuma tombol, tapi nasib jutaan manusia. Na 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 na.